Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Ada kasih karunia Tuhan yang selalu baru dilimpahkan dalam hidup kita karena kasih-Nya. Karena memang kasih-Nya selalu baru untuk kita. Kita sudah belajar tentang pengenalan akan Allah, dan saya berdoa dan berharap Bapak Ibu bisa melihat betapa pentingnya untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dalam Ayub pasal 42 ayat 5, Ayub berkata, kalau dulu hanya dari kata orang aku mengenal Allah, mengetahui tentang Allah, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Allah. Artinya ada perbedaan setelah Ayub mengalami proses yang panjang, setelah dia mengalami begitu banyak persoalan, kehilangan 10 anaknya, semua bisnisnya hancur, istrinya mengajak murtad, dan dalam prosesnya banyak hal terjadi. Sampai pada akhirnya dia berkata dalam Ayub 42 ayat 5, dulu hanya dari kata orang aku mengenal, tetapi sekarang mataku sendiri bisa melihat Tuhan. Saya berharap bahwa kita memiliki sebuah pengenalan kepada Allah dengan benar. Karena saya dulu mengenal Yesus sebatas karena bapak saya Kristen. Mama saya dengan latar belakang Muslim masuk Kristen, dan saya menjadi Kristen karena saya lahir di keluarga Kristen. Saya bergereja, beribadah bukan karena saya mengenal Kristus atau karena saya mencintai atau karena saya memahami tentang kekristenan, tetapi saya menjadi Kristen dan pengenalan saya kepada Tuhan itu hanyalah sebatas agama. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita terkadang pengenalan kita kepada Allah, kepada Kristus itu sebatas agama, keturunan. Ini yang menyebabkan banyak kekristenan itu tidak dalam, tidak berakar, tetapi dangkal. Sehingga terkadang karena uang, karena jabatan, karena pangkat, karena tawaran-tawaran dunia, ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan kita semua terheran-heran. Kenapa? Karena memang tahap pengenalan dia kepada Tuhan itu hanya sebatas agama. Nah, ini yang kita berharap Bapak Ibu kita bisa menemani anak-anak kita, bukan hanya sekedar karena mereka anak kita, karena kita Kristen, pengurus gereja, lalu mereka menjadi Kristen, sehingga anak-anak kita tidak kuat di dalam Tuhan. Jadi saya berharap bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu perlu meningkat, tidak hanya sekedar karena perjumpaan atau pengenalan secara agamawi, sehingga melakukan ibadah-ibadah rutinitas, kegiatan, hari Minggu datang gereja, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini yang kita perlu meningkatkan hari-hari ini, hidup di hari-hari terakhir ini, untuk kita bisa mengenal Tuhan, mengalami tahapan berikutnya, bahwa kita nggak cukup hanya rajin beragama Kristen, tetapi kita wajib mengalami secara pribadi, pengalaman secara pribadi, mengalami perjumpaan seperti Paulus. Ketika dia mengalami perjumpaan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada tingkat pengenalan yang bertahap. Dulu dia membenci Tuhan, dia menganiaya orang Kristen. Saya juga dulu seperti itu. Tapi puji Tuhan, lewat berbagai proses kejadian, saya bisa mengalami perjumpaan peningkatan. Tidak hanya beragama, tetapi saya mengalami sebuah perjumpaan secara pribadi, pengalaman secara pribadi. Dan pada fase ini kita semakin yakin bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Tetapi kita perlu masuk lagi pada tingkat yang lebih, yaitu intim dengan Tuhan. Tahap perkenalan yang lebih lagi. Kita bukan hanya sekedar tahu Tuhan ada, Tuhan baik. Sama seperti kita tahu Jokowi, tapi kita nggak dekat dengan Jokowi. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu seorang hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat, dalam Yohanes 15. Dan karena apa? Karena seorang hamba tidak tahu, tetapi seorang sahabat dia tahu. Dan Tuhan, karena kita sahabat, dia bisa menceritakan, dia bisa mencurahkan. Jadi kita harus naik lagi dari tingkat sekedar agamawi, tingkat pengalaman pribadi, kita lebih masuk lagi pengenalan yang lebih dalam sampai kita bisa menjadi sahabat. Kalau saudara tahu kisah tentang ketika satu hari karena dosa yang begitu luar biasa di Sodom dan Gomora,
Tuhan ingin menghancurkan kota itu karena kota itu dosanya di mana-mana orang sudah berkeluh kesah sehingga takaran dosanya sudah wajib untuk dihukum. Dan ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, ayat itu berkata, kalau sudah perhatikan dalam kitab Kejadian, mereka berdiskusi. Allah Tritunggal berkata, apakah kita akan merahasiakan ini kepada Abraham sebagai sahabat Allah? Jadi Abraham itu tingkat pengenalannya itu luar biasa, sampai Alkitab menyebutkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya tingkat pemahaman pengenalan mereka sudah pada tingkat persahabatan, sahabat. Sehingga Tuhan sendiri mengatakan, mengakui bahwa apakah kita akan rahasiakan ini sama Abraham sebagai sahabat. Lalu Tuhan menjumpai Abraham dan menceritakan bahwa dia akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Disitulah terjadi syafaatnya Abraham untuk Lot. Lalu Abraham berkata kepada Tuhan, apakah engkau akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora seandainya ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora? Lalu Bapak Ibu, Tuhan berkata, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan hancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan gak akan bakar Sodom dan Gomora dengan api belerang karena dosa seksual, penyimpangan seksual, LGBT. Dan saudara, lalu Abraham berpikir lagi, waduh, kalau tidak ada 50 bagaimana? Dia tawar 45, 40, 35 sampai jatuhnya Bapak Ibu 10. Abraham berkata, seandainya ada 10 gimana Tuhan? Saudara lihat, seandainya ada 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan ternyata tidak ada sampai 10 orang benar di sana. Karena Lot istrinya, 2 anaknya gagal. Jadi orang benar, paling tidak kan kalau Lot istrinya 2, anaknya 2. Pacarnya, calon suaminya 2, 6. Paling enggak tetangganya lah. Tapi ternyata tidak ada. Bahkan ketika malaikat datang ke sana, Lot menawarkan kedua anak gadisnya, ya, diserahkan kepada orang di kota itu, karena waktu itu malaikat pun mau diperkosa oleh orang Sodom dan Gomora. Nah, kita melihat di situ Bapak Ibu bagaimana ketika tingkat pemahaman, pengenalan kepada Allah itu sampai pada tingkat yang begitu intim, dekat, ginosko, sahabat, seperti kayak Abraham ya dengan Tuhan, Henoh dengan Tuhan, sampai Tuhan begitu sayang, 300 tahun dia bergaul sampai diangkat hidup-hidup. Saya berharap pengenalan kita kepada Allah bukan hanya sekedar secara agama atau secara rutinitas. Karena kita keturunan Kristen, kita jadi Kristen. Tetapi kita perlu naik kepada tingkat yang lebih, tingkat pengalaman pribadi, perkenalan, lebih jadi sahabat dekat. Dan kalau kita menjadi sahabat Allah, saya percaya Tuhan akan banyak menyatakan, memberikan pewahyuan, mewahyukan dirinya lebih lagi kepada kita. Sehingga kita semakin mengenal daripada Allah kita itu. Sehingga Allah bisa disebut Allahnya saudara. Sebutkan namamu dan jadikanlah Allah secara pribadi engkau kenal. Karena Yesus berkata, kalau kau berdoa, berdoa seperti ini. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Perlu pengenalan secara pribadi. Karena itu jadilah sahabat dengan engkau terus mempelajari Alkitab, firman Tuhan. Karena di dalamnya ada pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak suka. Kita bisa mengenali diri kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.